Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha dengan NIM 24070124 kelas B3 Purwakarta, Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan analisis permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Acep Haryudin, MPD. Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, masyarakat Indonesia menghadapi berbagai tantangan sosial yang mengancam keharmonisan hidup bermasyarakat dan nilai-nilai luhur kebangsaan. Beberapa permasalahan yang kini muncul tidak hanya berdampak bagi individu, tetapi juga berpotensi menggerus ketahanan nasional dan moral bangsa jika tidak ditangani dengan serius. Karena hal tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk menggali berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dengan cara teknik wawancara. Adapun narasumber yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini yaitu yang pertama ada Bapak Iman Ahmad Matur sebagai Ketua RT 14 di lingkungan Desa Linggamukti, Kecamatan Darang dan Kabupaten Purwakarta. Lalu narasumber kedua yaitu Bapak Ipin Mulyadi sebagai Kepala Dusun 3 di Desa Linggamukti, Kecamatan Darang dan Kabupaten Purwakarta. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa masalah terbesar menurut Bapak ya yang berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Misalnya seperti intoleransi, hoax, apatisme, atau tidak taat aturan seperti itu. Apakah memang ada masalah terbesar yang menurut Bapak berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan, khususnya di lingkungan yang Bapak pimpin sini? Ya, terutama permasalahannya dari luar yang mungkin atau dari media sosial, gitu kan. Misalnya generasi muda di lingkungan, gitu kan. Yang mungkin itu tidak bisa dipungkiri. Mungkin era globalisasi, modernisasi, dan terutama ya informasi-informasi dari handphone gitu kan, itu sih yang harus dikhawatirkan khususnya untuk generasi muda khususnya di lingkungan saya. Berarti lebih ke hoax ya Pak? Ya, itu. Jadi bisa Bapak jabarkan kembali mungkin ada kejadian atau apa seperti itu dampak dari hoax ini? Ya, kenakalan remaja lah, misalkan namanya kalau atau terlarang seperti itu, yang dilarang seperti itu kan kalau untuk tindakan itu tidak ada ya, justru yang itu dari luar ya, seperti itu, minuman keras yang lebih fokusnya gitu, yang lebih bahaya. Berarti kalau disimpulkan lebih ke bahaya dari sosial media itu sendiri ya Pak? Karena mungkin jaringan perdagangan obatnya menjadi lebih mudah seperti itu? Masih ya, misalkan aplikasi-aplikasi game kan, permainan jual yang kayak gitu. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Pak? Bisa mungkin Bapak contohkan seperti itu, apakah memang masyarakat di sini sudah memahami hak dan kewajibannya seperti itu? Untuk keseluruhan alhamdulillah hak dan kewajiban, contohnya di berbagai kegiatan semuanya ikut serta dan aktif di dalam kegiatan misalkan di lingkungan, ada bakti, keamanan, untuk kebersihan, keamanan, alhamdulillah. Mungkin ya untuk semua lingkungan adalah sebagian yang mungkin menjadi khususnya perhatian buat saya gitu kan, warga yang mungkin artinya sebagian itu tepat dan kami menjalankan tadi. Berarti memang ada sebagian kecil ya Pak, sebagian kecil ada yang memang belum bisa memahami hak dan kewajibannya seperti itu. Meskipun memang sebagian besar sudah memahami ya Pak, tapi mungkin bisa Bapak jabarkan kembali sebagian warga itu yang kurang memahami hak dan kewajibannya itu seperti apa ya contohnya? Dalam artian mungkin seperti apa ya, hampir keamanan misalnya kan ada aturan yang sudah disediakan untuk toleransi untuk keamanan lingkungan khususnya kan, itu adalah untuk seperti kemarin itu sendiri gitu kan. Terus mungkin ada yang halangan yang sakit bisa ditoleransi gitu kan. Dan untuk yang tidak bisa menjalankan kewajibannya gitu ya, mungkin bisa memilah kepentingan dengan kepentingan lingkungan dan kepentingan pribadi mungkin ya, seperti itu. Jadi belum bisa mengambil manfaat dari misalkan dari keamanan terus kemudian tapi ya mungkin itu untuk menjadi prioritas perhatian lah, khususnya untuk semua, bukan khususnya RT juga memperhatikan dalam hal ini harus memperhatikan. Berarti lebih ke siskamling ya Pak yang pertama, karena mungkin terkadang orang memang
belum bisa untuk memahami dan menyeimbangkan antara kepentingan pribadinya dan juga kepentingan umum seperti itu, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ya, apa masalah terbesar yang menurut Bapak berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Misalnya seperti ada intoleransi, kesenjangan sosial mungkin, atau hoax, atau mungkin memang ada beberapa kasus indikasi masyarakat yang memang tidak taat aturan. Apa masalah terbesarnya seperti itu? Untuk masalah sampai sebesar itu, untuk warga di sini alhamdulillah tidak menemukan, karena salah satunya saya adalah boleh dikatakan tokoh di lingkungan ini. Alhamdulillah untuk masalah sebesar itu, namun ada salah satu kendala, memang dalam hal ini ada segi negatifnya dan ada segi positifnya, yaitu melalui HP. Berarti memang lebih ke hoax atau penyebaran informasi yang masih belum tentu benar seperti itu? Atau seperti apa? Boleh silahkan Bapak contohkan. Ya mungkin ada sedikit banyaknya ada. Yang terjadi di masyarakat, apa itu hoax, berita palsu atau berita yang belum tentu kebenarannya mungkin itu ada. Namun alhamdulillah, dalam hal ini warga masyarakat di sini masih tetap kuat memegang dasar kebersamaan dan kegotong royongan. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya ya. Apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Bisa Bapak berikan mungkin beberapa contoh tentang aplikasi bagaimana mereka memahami antara hak dan juga kewajibannya? Nah, di sini makanya saya tadi katakan warga masyarakat di sini pada dasarnya mempunyai dasar kekuatan yang disebut adat dan budaya. Salah satunya budaya kegotong royongan dan kebersamaan. Makanya dari itu warga masyarakat di sini, kalau istilah warga di sini silih asah, silih asih, dan silih asuh. Itu salah satu yang dipegang teguh oleh warga masyarakat yang ada di sekitar lingkungan saya ini. Baik, sekarang mungkin berlanjut ke dampak dan persepsi ya Pak. Apakah dari tadi permasalahan seperti handphone seperti itu ya, apakah dampak dari permasalahan tersebut kepada warga, kepada kehidupan masyarakat sehari-hari itu, apakah memang berdampak besar seperti itu? Kalau berdampak terlalu besar atau terlalu istimewa, emang enggak. Tapi sedikit-sedikit, terutama untuk kalangan muda. Ini memang, terutama HP, itu banyak segi negatifnya dan banyak segi positifnya. Nah di sini, kita sebagai warga masyarakat, terutama para orang tua, dan bekerja sama dengan pemerintah setempat, ulama, tokoh adat, bekerja sama untuk menjaga jangan sampai, karena kita mempunyai apa yang dikatakan itu gadget atau HP, itu supaya kita membina warga masyarakat terutama kalangan muda. Setelah saya menggali informasi dari kedua narasumber tersebut, ternyata memang terdapat banyak masalah yang terjadi di masyarakat. Salah satu yang paling mengkhawatirkan yaitu adalah kenakalan remaja, khususnya yang terjadi di kalangan SMP dan SMA. Fenomena seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan nafsa semakin marak, didorong oleh lemahnya kontrol sosial, pengaruh negatif media, dan kurangnya pendidikan karakter yang kuat. Remaja sebagai generasi penerus bangsa seharusnya tumbuh dengan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Namun kenyataannya, banyak di antara mereka terjerumus pada perilaku menyimpang yang merugikan masa depan mereka sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. Selain itu, rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti dan siskambling menjadi indikasi berkurangnya semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kehidupan bersama. Fenomena ini mencerminkan munculnya sikap individualisme yang tinggi serta menurunnya kesadaran warga negara akan peran dan kewajibannya dalam menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan juga harmonis. Padahal, keberhasilan kehidupan bermasyarakat sangat bergantung pada keterlibatan aktif setiap anggotanya. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang pesat juga membawa dampak negatif, terutama pada generasi muda. Penggunaan gadget yang berlebihan bukan hanya menyebabkan kecanduan, tetapi juga mengurangi interaksi sosial langsung, melemahkan empati, mengganggu konsentrasi dalam belajar. Apabila tidak diimbangi dengan literasi digital dan kontrol diri, penggunaan teknologi dapat mempengaruhi perkembangan karakter dan bahkan mengancam ketahanan nasional. Jika kita tarik benang merah dari ketiga permasalahan tersebut, maka kita akan menemukan bahwa akar dari semua permasalahan tersebut adalah kurangnya pemahaman hak dan kewajiban. Seperti pada permasalahan kenakalan remaja, yaitu pergaulan bebas dan konsumsi nafsa. Anak memang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan hukum, seperti yang tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28B ayat 2. Setiap anak berhak untuk melangsungkan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, ada kewajiban yang dilanggar, yaitu kewajiban menaati hukum dan menghormati hak orang lain. Remaja yang melakukan penyalahgunaan nafsa atau pergaulan bebas melanggar norma hukum dan juga norma sosial. Lalu yang kedua ada kewajiban menjaga nama baik bangsa dan juga negara.
Remaja memang memiliki hak untuk berkembang dan mencari jati diri. Namun, dalam pelaksanaannya mereka juga wajib menaati norma hukum dan juga norma sosial. Penyimpangan seperti pergaulan bebas dan narkoba adalah bentuk pelanggaran terhadap kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta dapat menghambat pemenuhan hak generasi muda lainnya untuk tumbuh di lingkungan yang sehat. Lalu, pada permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial yaitu kerja bakti dan siskamling, ada hak masyarakat yaitu hak atas lingkungan yang bersih, aman, dan sehat. Lalu, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, ada kewajiban yang dilanggar. Kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Seperti yang tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan juga keamanan negara. Warga negara memang memiliki hak untuk hidup aman dan nyaman. Namun hal itu harus diiringi dengan kewajiban untuk menjaga lingkungan dan ikut serta dalam sistem keamanan bersama atau siskamling. Ketika warga negara enggan terlibat, mereka menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban mereka, yang menyebabkan rusaknya keseimbangan sosial di dalam masyarakat. Lalu, pada permasalahan yang ketiga yaitu penggunaan gadget berlebihan oleh generasi muda. Generasi muda memang memiliki hak untuk memperoleh informasi dan teknologi, hak berekspresi dan mengakses pendidikan digital. Namun memang ada kewajiban yang berpotensi untuk dilanggar, seperti kewajiban menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, kewajiban menjaga moral dan etika, dan juga budaya bangsa, lalu kewajiban menghormati orang tua, guru, dan juga norma masyarakat. Generasi muda berhak mengakses teknologi dan informasi sebagai bagian dari hak mereka untuk belajar. Namun, ketika penggunaan gadget tidak diiringi kesadaran akan kewajiban, sosial, dan juga moral, maka timbul dampak negatif, seperti kecanduan, isolasi sosial, bahkan paparan konten yang berbahaya. Hak tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan juga sosial. Ketiga permasalahan tersebut, banyak warga negara, khususnya generasi muda, cenderung menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan, penting untuk ditekankan bahwa hak dan kewajiban warga negara bersifat seimbang dan tidak dapat dipisahkan. Lalu, apakah ada program dari desa atau warga sekitar untuk menangani permasalahan tersebut? Ada beberapa program yang sudah diimplementasikan dan berjalan sampai saat ini. Yang pertama yaitu membangun sanggar budaya seperti Paburan Pencaksilat sebagai wadah bagi generasi muda untuk mengisi waktu luang dan juga pembentukan karakter. Desa Linggang Mukti ini memang terkenal sebagai Kampung Pencaksilat dan memang sudah dinobatkan sebagai Kampung Pencaksilat oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ada 3 prinsip dasar yang diajarkan dalam silat, yaitu yang pertama ada silat, sholat, dan juga siliwangi. 3 prinsip ini diharapkan dapat membentuk karakter generasi muda untuk menjadi generasi muda yang lebih baik. Silat maknanya yaitu latihan jasmani dan bela diri yang menekankan keterampilan, ketangkasan, dan juga kedisiplinan. Prinsip yang diajarkan yaitu mengendalikan diri, membela yang benar, melatih kekuatan fisik dan mental, menjunjung tinggi sportivitas dan etika, serta menghindari kekerasan yang tidak perlu. Lalu selanjutnya ada sholat. Sholat maknanya yaitu wujud ketaatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pondasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang diajarkan yaitu menumbuhkan kesadaran spiritual, menanamkan disiplin waktu di dalam hati, menguatkan niat bahwa kekuatan sejati bersumber dari Allah, dan juga mengendalikan hawa nafsu dan ego. Lalu yang terakhir ada Siliwangi. Siliwangi ini memiliki makna mengacu pada nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Prabu Siliwangi, tokoh legendaris dari kerajaan Pajajaran di Tanah Sunda. Prinsip yang diajarkan yaitu welas asih yang artinya kasih sayang terhadap sesama. Bijaksana dan berani membela kebenaran, menjaga kehormatan dan martabat diri serta bangsa. Tangguh, jujur, dan setia pada nilai leluhur dan negara. Silat sholat Siliwangi bukan sekedar ajaran bela diri, melainkan suatu sistem pembinaan manusia seutuhnya, lahir dan juga batin, yang menjunjung tinggi keahlian fisik yaitu silat, kedalaman spiritual yaitu sholat, dan juga karakter kebangsaan yaitu Siliwangi. Selanjutnya ada program memperbanyak majelis taklim di setiap RT sebagai upaya untuk membentuk karakter masyarakat yang religius, berwawasan, serta memiliki hati nurani yang diharapkan dapat menjadi sarana pembangunan empati dan jati diri untuk saling menjaga dan menghargai hak dan kewajiban satu sama lain. Ketiga yaitu ada patroli keliling yang dilakukan oleh staf desa dan Babin Kantipmas untuk mengecek partisipasi warga dalam kegiatan siskamling. Keempat, anak-anak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan mengaji sore atau malam sebagai upaya pembentukan karakter dan mengurangi intensitas mereka dalam menggunakan handphone. Lalu yang kelima ada peraturan desa yang mewajibkan setiap keluarga untuk mematikan TV di rumah saat maghrib sebagai upaya untuk memperbanyak waktu luang yang berkualitas bersama keluarga.
Dari ketiga masalah yang terjadi yaitu kenakalan remaja, rendahnya partisipasi sosial, penggunaan gadget berlebihan oleh generasi muda, ketiganya menunjukkan kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan nilai tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian, membentuk warga negara yang sadar hukum dan etis. Solusi efektif memerlukan kerjasama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga negara. lebih mengenali kultur budaya kebiasaan, terus yang diajarkan pada orang tua dahulu. Misalkan kita dari sini harus petani bisa mengikuti hal seperti itu. Terus dari segi kegiatan keagamaan, rohanian gitu ya, harapannya generasi muda juga bisa ikut serta gitu kan. Misalkan di acara kegiatan pejabat muda itu harus dimunculkan untuk generasi muda yang akan datang. Kedepannya nanti mereka bisa melaksanakan hal yang sudah bisa dilaksanakan di penggunaan. Untuk para kaula muda, terutama di wilayah Dusun 3 dan wilayah Desa Linggamukti, saya berpesan, kalian adalah generasi penerus bangsa, jadi tolong manfaatkanlah waktu kalian sebelum waktu tersebut atau kesempatan tersebut menjadi sempit. Itu saja dari saya. Demikian pemaparan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.